Pas di larung ke laut, saya melihat dengan jelas, soalnya pas meninggalnya Ari itu di depan mata kepala saya sendiri. Kalau kita lihat isi kontraknya, maka itu adalah kontrak yang sangat lemah, yang sangat merugikan ABK kita. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Prime Show with Ira Kusno. Di tengah era industri 4.0, perbudakan ternyata masih saja terjadi. Faktor penyebab yang dominan adalah kemiskinan dan juga ledakan populasi penduduk. Dalam risetnya, Organisasi Perburuhan Internasional ILO mengestimasi ada 21 juta orang terjebak dalam kerja paksa dan eksploitasi pekerja yang paling parah ada di sektor perikanan. Cerita 14 anak buah kapal ABK tentang perlakuan buruk di kapal ikan Cina yang baru-baru ini menyeruak mengingatkan kita bahwa praktek perbudakan masih terus terjadi. Awalnya kami bermaksud ingin menggali pengalaman buruk dari 14 ABK tersebut, namun karena mereka masih dalam proses penyelidikan di Badan Reserse Kriminal Polri, kami tidak bisa melakukan wawancara dengan mereka. Tapi kami mendapatkan seorang narasumber eksklusif, yaitu seorang ABK yang merekam pelarungan jasad ABK asal Indonesia bernama Ari di perairan internasional. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Ical, sebut saja namanya Ical karena nama aslinya kami samarkan untuk melindungi identitasnya. Selamat malam Mas Ical. Selamat malam Mbak. Ya, Mas Ical, Ari ini sebenarnya kan bukan anak buah kapal di kapalnya Mas Ical. Bagaimana kemudian Ari bisa pindah ke kapal Mas Ical? Pertama ya, saya itu kan kapal Tianyu itu untuk pulang ya, untuk pulang ke Korea. Nah, 60 Longsing 629 itu menitipkan ABK-nya semuanya ke kapal Tianyu, kayak gitu. Termasuk yang sakit yaitu almarhum Ari? Ya, termasuk semuanya itu, pokoknya ABK-nya semua termasuk Ari, termasuk Effendi yang lagi sakit yang meninggal di Korea itu semuanya di kapal Tianyu. Nah, waktu kemudian almarhum Ari dan Effendi yang memang sakit itu ya, waktu pindah kondisinya seperti apa Mas Ical? Sangat mengkhawatirkan ya Mbak. Udah yang almarhum Effendi dia nggak bisa jalan. Ari sendiri seperti apa? Sedangkan Ari dia masih bisa jalan, kayak gitu. Nah, ketika kemudian belum merapat sampai ke Korea, ke Busan, apakah yang sakit ini sempat Mas Ical lihat diberi obat? Masih saya lihat diberi obat, cuma diberi obatnya itu kayak obat apa ya, antibiotik kayak gitu. Cuma suruh diminumnya itu 3 butir 1 kali minum. 3 butir 1 kali minum dan diminum Iya. 3 kali sehari, artinya 9 butir.
Iya. Oke, dan kita tidak tahu ya apakah kemudian itu sudah expired atau jenisnya apa karena banyak sekali berarti dosisnya. Iya. Nah, ketika kemudian akhirnya Ari meninggal, itu ceritanya seperti apa, Mas Ical? Waktu itu jam 10 ya, pokoknya pagi lah menjelang siang gitu. Dia perlu sakit kayak gitu. Pas saya lihat dia udah mau mengembuskan napas terakhirnya kayak gitu, Mbak. Jadi saya juga nggak tega ya, saya tuntun dengan bacaan sesuai agama kita ya, Mbak ya, Islamnya kayak gitu. Nah, pada saat itu apakah Anda melapor ke kapten kapal, Mas Ical? Saya langsung melapor ke kapten. Itu keputusannya memang langsung dilarung atau ada keputusan lain yang diambil oleh kapten kapal pertama kali? Kapten kapal kita proses dulu ya, itu almarhum Ari itu kita mandiin, kita sholatin kayak gitu. Terus itu sempat dimasukin ke freezer 1 malam, itu prosesnya kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu dimasukkan ke freezer itu memang ada niat untuk membawa sampai ke daratan? Kurang tahu ya Mbak ya, cuma saya sama ABK yang lain itu berharapnya kayak gitu. Karena ya nggak manusiawi lah kalau untuk dibuang kayak gitu. Sempat kita juga memprotes ke atas, jangan sampai ini mayat dibuang kayak gitu. Nah, ketika akhirnya keputusannya dilarung begitu di laut, apakah ada protes yang dilakukan lebih lanjut oleh anak buah kapal terutama yang dari Indonesia? Sebenarnya ada Mbak. Waktu itu kan kapten bilang, oke, bantuin keluarin mayat, kita akan larung katanya. Kata anak-anak, kita nggak berani, nggak mau kayak gitu. Pokoknya ini harus dibawa ke darat, tapi tetap kapten pun ngeyel untuk membuangnya, kayak gitu Mbak. Mas Ical, ini kan sebenarnya sempat ditaruh di freezer dan kelihatannya kayak mau dibawa ke darat. Apa sih intinya kenapa terjadi perubahan keputusan yang akhirnya dilarung di laut? Apa Mas Ical tahu? Itu dia yang jadi permasalahan kita, itu kapten pun tidak berani untuk membuka apa-apa ke kita gitu, nggak terbuka intinya lah, gitu kan. Jadi dia mengambil keputusan dengan sendirinya tanpa membicarakan ke ABK sendiri. Kan kayak kalau gitu. keputusan dilarung itu kalau menurut peraturan regulasi lah, harusnya itu kan ada persetujuan dari keluarga dan sebagainya. Apakah kemudian itu Mas Ica lihat ditempuh oleh pihak kapten kapal? Nah, ini yang saya akan luruskan ya Mbak. Nah, ini kapten pernah bilang, mandor kapten itu pernah bilang, katanya sudah ada perizinan dari keluarga. Dari Indonesia sudah ada telepon katanya. Makanya kita ABK ya nggak bisa gimana-gimana kalau udah keluarga mengasihkan kayak gitu. Kita sebagai ABK sendiri ya mau kayak gimana, kayak gitu Mbak. Iya, kalau kemudian katanya kapten seperti itu kan tidak bisa dibuktikan ya, Mas Ical juga sampaikan. Tapi dari pihak ABK Indonesia sendiri yang ada di kapal bersama-sama, itu apakah sempat ditanyai atau diminta persetujuannya gitu? Semacam kalau di kita mungkin inform consent gitu ya Mas, jadi ada formulir persetujuan, itu pernah dimintakah? Pernah, waktu paginya almarhum meninggal, malamnya itu kita dikumpulin Mbak. Dipinta tanda tangan dengan bahasa Cina. Kita kan nggak ngerti itu bahasanya apa, isinya apa. Kalau untuk bahasa Inggris ya oke, kita masih ngerti ya sedikit-sedikit. Cuma ini dalam tulisan bahasa Cina ya kita nggak tahu apa-apa. Katanya suruhnya udah tanda tangan aja. Jadi sampai sekarang tidak tahu itu isinya apa, apakah kemudian itu ternyata semacam persetujuan tetapi juga tidak tahu ya jelasnya ya, karena bahasanya itu tidak dimengerti. Nah, Mas Ical sendiri kok kemudian akhirnya
berani memfilmkan dengan situasi yang kelihatannya ini kan penuh tekanan dan penuh intimidasi. Bagaimana kemudian akhirnya terfikir untuk mendokumentasikan pelarungan almarhum Ari? Karena ya gimana ya, jadi itu inisiatif terpikir langsung aja dengan dari hati gitu Mbak ya, untuk memvideokan itu kayak gitu. Soalnya ya dengar-dengar dari kapal-kapal yang lain kayak gitu, nggak ada anak-anak ABK-ABK-nya nggak ada yang berani. Sempat ketahuan nggak Mas memvideokan. Ical? Sempat ketahuan. Saya sampai nego lah sama kapten sendiri, sampai mau berantem saya. Ya gitu. Tapi akhirnya tetap diizinkan. Tetap diizinkan. Ya. Kami semua ini apresiasi atas video yang dibuat oleh Mas Ical ya, karena ini kemudian kasusnya menjadi naik lagi dan mengingatkan kita masih punya PR besar untuk soal ABK kapal yang ada di luar dan kadangkala tidak menerima perlakuan yang seharusnya. Nah, Mas Ical sendiri sebenarnya tahu nggak kemudian videonya jadi viral? Saya tuh nggak tahu ya Mbak ya, tiba-tiba anak 14 orang ini menghubungi saya, "Bang, coba buka YouTube dan medsos yang lainnya, video abang viral," katanya. Ya saya coba lihat, ternyata iya viral. Nah, ini kan sebenarnya viral karena di media Korea ya. Ini Iya. apakah Mas Ical sempat menyerahkan memang kepada orang luar atau hanya kepada para ABK yang 14 itu? Hanya kepada ABK yang 14. Oke. Jadi artinya memang ini sampai ke tangan media Korea kelihatannya salah satunya dari mereka ya? Iya. Oke, Iya. baik. Nah kalau di tempatnya Mas Ical sendiri perlakuannya seperti apa sih? Apakah sempat juga ada peristiwa yang seperti dialami oleh 14 ABK kapal ini termasuk yang dialami oleh almarhum Ari? Ada. Namanya almarhum Abdullah ya. Itu dia sempat mengeluh sakit, terus badannya sangat kurus sama perutnya besar kayak gitu Mbak. Nah, kemudian dia minta pulang. Oke, sama saya antar untuk menghadap ke kapten untuk bilang minta pulang. Reaksi kapten kapal apa waktu itu Mas Ical? Reaksi kapten kapal, dia bilang ya udah kalau mau pulang nunggu kapal yang mau sandar atau mau pulang. Dan kemudian akhirnya meninggal dunia Abdullah. Udah kemudian dia sampai berapa larut-larut, mungkin dia stres atau gimana gitu. Pas kita ABK semua kerja di depan, dia izin ke belakang untuk ke air. Udah 1 jam berapa lah, lebih lah pokoknya. Nggak ada kembali kok kayak gitu. Ternyata yang saya lihat cuma ada sepatu boot, topi, sama kaos kakinya. Kayak gitu. Oke, baik ya. Baik Mas Ical kalau begitu. Jadi terima kasih untuk sudah memvideokan sekali lagi dan juga ini kan Mas Ical sudah kembali ke Indonesia, dapat perlakuan buruk seperti itu, kira-kira ingin menjadi ABK lagi nggak? Kalau untuk jadi ABK lagi ya pikir-pikir dulu ya Mbak ya. Oke, ya. Baik kalau begitu. Terima kasih Mas Ical, jaga kesehatan. Dan pemirsa, kami akan berbincang lebih lanjut dengan keluarga almarhum Ari. Sesaat lagi tetaplah di Prime Show with Ira Kusno.